Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun kita masih dalam jarak jauh, ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data, ya. Data itu sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Data itu terbagi menjadi dua menurut jenisnya, yaitu data kuanti dan data kuali. Ya. Data kuanti berarti bentuknya angka dan data kuali berbentuk kategori. Untuk hari ini mungkin banyak kita akan belajar mengenai data kuanti. Ya. Oke, dari data kuanti itu sangat banyak sekali dan acak. Sehingga kita perlu yang namanya penyajian data. Nah, penyajian data itu adalah suatu bentuk penataan data statistik agar mudah dipandang dan mudah dipahami. Jadi ada dua poin yang sangat penting, yaitu dipandang dan mudah dipahami. Ya, seperti contoh, ya. Coba kalian lihat cover kalian. Nah, di cover. Nah, ini namanya adalah diagram batang. Kemudian di bawahnya ini ada diagram lingkaran dan ini adalah diagram garis. Bentuk seperti ini akan mudah dan akan lebih enak dipandang daripada kita melihat angka yang begitu banyak. Ya. Itulah salah satu kegunaan dari statistika, ya. Oke. Kita lanjut. Penyajian data di SMK ini saya ajarkan hanya 6, yaitu pertama tabel, kemudian diagram batang, histogram, box plot atau box and whisker plot, yang kelima dot plot, dan yang keenam adalah diagram pencar. Kita ke bagian yang lebih gampang dulu, yaitu bagian tabel. Tabel saya yakin kalian tidak asing dengan yang namanya tabel. Kalian sering melihatnya bahkan membuatnya. Di sini Pak disajikan data berupa data tunggal. Nah, datanya masih acak nih. Ya, masih acak banget. Dari data yang banyak ini sekitar 50 ya. Ini sekitar 50 siswa. Silakan dibuat tabelnya, ya. Oke, kita lihat. Nilai yang paling rendah itu di sini adalah berat badan 40, ya. Kalau kemudian taruh sini 40-nya. Nah, 40-nya itu ada berapa? Coba kalian cek, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana lagi? 8, 9, ada 9. Seperti itu, ya. Silakan melengkapi data tunggal ini kalian lanjutkan setelah 40 itu ada berapa? 41, 42 dan seterusnya sampai habis, ya. Kemudian kalau sudah ketemu frekuensinya, silakan ditotal hasilnya berapa. Ya, seperti itu. Itu yang data tunggal, gampang sekali data tunggal. Ya, sekarang kita ke data berkelompok. Nah, ini. Di sini data berkelompok, Padi mempunyai nilai ulangan matematika kelas 10 buka 1 dan dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi atau tabel data berkelompok seperti ini. Jadi bedanya antara tabel data tunggal dengan data berkelompok itu adalah di bagian nilainya. Kalau di data tunggal, dia hanya 40, frekuensinya berapa. Nanti mungkin di sini ada 42, nilainya berapa gitu. Sudah jelas angkanya, 40-nya ada 9 orang. Seperti itu. Tapi kalau data berkelompok, tidak. Dia masuknya adalah ke dalam rentangan. Coba ini lihat. Nilai 38 sampai 45 itu banyaknya adalah 3. Jadi 3 orang itu kita tidak bisa tahu nilainya berapa.
Cuman kita tahunya adalah 3 orang tadi di rentangan nilai 38 sampai 45. Itu tabel berkelompok. Ya, sangat gampang sekali. Silakan ini di total. Totalnya berapa? Berarti frekuensinya di total semua. Ya. Oke, sudah. Sekarang kita kupas apa sih yang ada di data berkelompok itu. Nah, di data berkelompok itu ada yang namanya batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu adalah di bagian nilai itu yang di sebelah paling kiri. Berarti di sini ada 38, kemudian bawahnya ada 46, 54 dan seterusnya. Silakan kalian lanjutkan sendiri. Ya. Kemudian batas atas itu berada di paling kanan. Sehingga ini 45, 53, 61 dan seterusnya. Silakan dilanjutkan. Ya, gampang banget. Setelah batas atas dengan batas bawah, kita ke tepi bawah dan tepi atas. Nah, ini ada hubungannya dengan batas tadi. Ya. Jadi kalau tepi bawah itu BB atau batas bawah dikurangi 0,5. Contoh di sini batas bawahnya adalah 38 ya. Jadi 38 dikurangi 0,5 yaitu 37,5. Seperti itu. Dan yang ke bawah pun caranya sama. Saya yakin kalian bisa. Ya. Kemudian tepi atasnya. Ini agak berbeda. Kalau tepi atas itu adalah BA atau batas atas ditambah. Kalau tadi dikurang, yang ini ditambah. Sehingga batas atas untuk yang kelas yang ini adalah berapa ya? 45 ditambah 0,5 yaitu 45,5. Silakan dilanjutkan sampai bawah ya. Silakan dilanjutkan. Nanti kalau semisal ada kebingungan silakan boleh tanya sama temannya maupun WA Pak Adi. Oke? Lanjut. Tadi tabel data tunggal sama tabel data berkelompok. Sekarang kita lanjut ke diagram batang yang ada di halaman 4. Diagram batang mungkin tidak asing bagi kalian, ya. Diagram batang itu adalah jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas. Jadi kalau bilangnya kuanti berarti berhubungan dengan angka, ya. Membandingkan kuantitas data dalam bentuk kategori yang berbeda. Jadi di sini diagram batang ada hubungan mencampurkan antara kuanti atau dalam bentuk angka sama kategori dalam bentuk kuali. Ya. Contoh. Dipunyai data mengenai banyak siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Banyak siswanya di sini adalah kuanti. Jenis kelaminnya adalah kualinya. Nah, jadi angkanya itu di banyak siswa, kemudian kategorinya dalam bentuk jenis kelamin. Nah, ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Bisa diamati di sini ya. Jadi yang biru-biru itu adalah banyaknya laki-laki dan yang berwarna orange itu adalah banyaknya perempuan. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di situ. Pada jenjang apakah terdapat siswa paling banyak? Nah, di sini kalian harus menjumlahkan, ya. Jadi siswa SD dari 875 tambah 687 itu berapa? Silakan dicoba. Nah, ini Pak Adi bantu untuk menjawab ya. Jadi kalau SD-nya itu 1562. Ini kalau salah silakan Pak Adi boleh dikoreksi melalui WhatsApp ya. Kemudian untuk SMP itu ada 1019. SMA ada 689 dan SMA ini bukan SMA ya, silakan diganti dengan S
SMK ya, yaitu 903. Yes. Lanjut. Berarti dari penjumlahan tadi kita bisa mengetahui jenjang apa yang terdapat siswa paling banyak. Nah, sudah jelas banget. Di sini total yang paling banyak adalah di SD. Berarti di sini silakan ditulis SD yang paling banyak, ya. Oke. Sekarang nomor 2. Berapakah selisih banyak siswa laki-laki terbanyak dengan siswa laki-laki tersedikit? Yang namanya selisih berarti beda atau pengurangannya berapa. Jadi selisih antara siswa laki-laki terbanyak. Laki-laki terbanyak di sini berada di jenjang SD ya, yaitu 875. 875 dikurangi siswa paling sedikit laki-lakinya berapa? 347. 347. Oke, silakan dihitung berapa. Itu jawaban nomor 2. Ya. Jawaban nomor 3 sekarang. Pada jenjang apakah jenjangnya yang memiliki selisih banyak laki-laki dan perempuan tersedikit? Jadi ini silakan dikurangi, ya. Silakan dikurangi SD, misalkan di sini berarti 875 dikurangi 687. Dikurangi hasilnya berapa? Yang SMP berarti 512 dikurangi 507. Berapa hasilnya? SMA sama, SMK juga sama. Kemudian kalian lihat yang memiliki selisih paling sedikit jenjang apa? Baru hasilnya nanti kalian tulis di sini. Ya, seperti itu. Gampang banget. Nomor 4. Pada jenjang apakah yang mengalami penurunan jumlah siswa? Oke, coba kita lihat. Penurunan jumlah siswa ya. Di SD tadi 1562, di SMP jadi 1019. Jelas banget mengalami penurunan. Jadi jawabannya adalah jenjang SD, ke SMP. Kemudian dari SMP ke SMA, naik apa turun itu? Turun juga. Berarti jawabannya jenjang SD ke jenjang SMP ke SMA. Turun juga. Kalau SMP ke SMK turun enggak? Turun juga. Berarti bisa dimasukkan ke situ. Jenjang SMP ke SMK juga turun. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pada jenjang apakah yang mengalami kenaikan jumlah siswa? Ada enggak di sini? SD ke SMP turun, SMP ke SMA turun, SMP ke SMK turun. Berarti tidak ada kenaikan jumlah siswa. Gitu aja jawabannya. Ya. Tidak ada kenaikan jumlah siswa. Loh Pak, itu kan SMA, SMK kan naik Pak. SMA dan SMK adalah jenjang yang setara. Ya. Jadi tidak bisa di situ disebutkan ada kenaikan antara SMA ke SMK, tidak ada. Mereka di jenjang yang sama. Ya. Oke. Dari menjawab pertanyaan ini tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Ya. Kesimpulan dari diagram batang ini. Jadi kesimpulan dari diagram batang ini ada di poin yang keempat ini.
SD ke SMP jumlahnya siswa menurun. SMP ke SMA turun. SMP ke SMK juga turun. Berarti kesimpulannya, jadi di sini kesimpulan. Oke, kesimpulan untuk dari diagram batang ini, yang pertama itu adalah apa? Setiap jenjang selalu mengalami penurunan jumlah siswa. Jadi di nomor 4 tadi itu adalah salah satu kesimpulannya, ya. Kemudian ada satu lagi yang bisa kita simpulkan bahwa setiap jenjang siswa laki-laki selalu mendominasi. Apa maksudnya mendominasi? Berarti siswa laki-laki yang paling banyak di situ. Ya, berarti ada dua informasi yang dapat kita peroleh dari diagram batang ini. Mungkin ada informasi atau kesimpulan yang lain, silakan boleh ditambahkan di situ. Ya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Berarti kita sudah membahas tabel dan diagram batang. Tadi Pak Adi telah memberikan beberapa yang harus kita lengkapi. Silakan dilengkapi. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai histogram. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.